Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan masih sekitar Ramadan dan ujian. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas bahwasannya ada tahap seleksi. Ya. Bahwasannya tahapan ini adalah tahapan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyeleksi kita, siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang munafik, siapa yang musyrik. Karenanya di surah Muhammad ayat 31 Allah tegaskan, wala nabluwannakum, kami akan uji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian, wassabirin, siapa yang memiliki tingkat kesabaran di antara kalian, wa nabluwa akhbarakum, sampai Allah Subhanahu wa taala menguji dan membuktikan track record kita, keaslian kita sebagai manusia. Karenanya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari seleksi ini kemudian manusia terbagi menjadi ada yang kalangan beriman. Ya, mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Sehingga dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang dengan tingkatan iman yang beragam. Ada yang pemula, ada yang menengah, ada yang kemudian profesional. Itu untuk kalangan yang beriman. Adapun mereka yang terseleksi kemudian tidak berhasil mengembangkan imannya, bahkan mereka mendustai Allah dan Rasulnya, sehingga mereka terbukti kafir. Lahir dan batin mereka tunjukkan kekafirannya secara apa adanya. Lalu kemudian di sana ada yang menjadi munafik, bahwa secara fisik dia tunjukkan seolah mereka beriman, namun hatinya membenci dan tidak menerima Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada kelompok orang-orang yang terbawa oleh budaya syirik yang berkembang di masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka menjadi orang-orang musyrikin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ini adalah hidup ini ujian keimanan. Allah tegaskan di surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia dibiarkan menyatakan bahwa mereka beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji, mereka kemudian tidak diseleksi, mereka kemudian tidak mendapatkan ujian-ujian untuk membuktikan siapa sesungguhnya diri mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh manusia sebelum kalian telah kami uji, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, sampai Allah membuktikan siapa di antara mereka yang jujur imannya. Yang mana kejujuran dalam iman ini membuktikan bahwa mereka tidak lagi terinfeksi oleh nifak. Sementara kita tahu ada nifak yang mengancam manusia, ada nifak sifatnya ideologis, dan ini yang berbahaya karena ini adalah kekafiran. Ada juga yang nifak dari aspek amaliyah yang umumnya menimpa seluruh kaum muslimin, terutama tahap pemula, termasuk kemudian tahap menengah, walaupun sudah mulai minim. Dan yang terbebas dari nifak itu adalah kelompok yang profesional ini, kalangan kaum muhsinin yang jujur imannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala ya'lamannal kadzibin, dengan ujian yang Allah berikan ini Allah buktikan siapa yang menjadi pendusta, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbukti kekafiran mereka itu. Karenanya hidup ini
adalah ujian dalam rangka untuk berjihad, yaitu memaksimalkan kemampuan dalam rangka untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek pribadi, ya, di hati, di lisan, di perbuatan, di keluarga, di pendidikan, di pasar, hingga ke politik, bahkan peradaban. Ya. Hidup ini juga adalah ujian hijrah. Seperti kita pahami bahwa ada hijrah ma'nawiyah, yaitu bagaimana kita terus belajar. Dari belajar itu hati kita lalu berpindah dari kesyirikan menjadi ahli tauhid, dari nifak menjadi orang yang jujur imannya. Terus kemudian kita berproses dengan belajar ini sehingga menjadi muslim yang jauh lebih baik, lebih utuh. Lalu kemudian ada hijrah fisik, berupa kita berpindah dari keburukan kepada kebaikan, termasuk dalam aspek lingkungan. Kita memilih lingkungan yang baik, ya, sikap-sikap terbaik kita tunjukkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia juga merupakan ujian keimanan ketika kita menghadapi musibah. Mampukah kita untuk bersabar? Demikian pula kesungguhan kita terhadap segala nikmat yang ada. Mampukah kita syukuri? Termasuk makar orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, yang mana mereka adalah orang-orang yang tertutup hatinya, tertutup akalnya, tertutup telinganya, sehingga apa yang benar terlihat oleh mereka sebagai keburukan. Apa yang menjadi fitrah bagi mereka adalah kebusukan, sementara kesetanan bagi mereka adalah kebaikan. Hal unabbi'ukum alal akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan orang yang buruk? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka-mereka yang perbuatannya tersesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka begitu yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah yang terbaik. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang munafik. Allah katakan, la tufsidu fil ardh, jangan merusak. Lalu kata mereka, innama nahnu muslihun, kami justru memperbaiki. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah tegaskan, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian berpikir akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah belum membuktikan siapa di antara mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh. Wa ya'lamas sabirin, Allah juga belum membuktikan siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar dalam hal ujian keimanan ini. Itu yang kita dapat dalam surah Ali Imran 142 ketika Allah membahas tentang perang Uhud. Lalu kita lihat hidup ini adalah sebagai seleksi, sehingga ada yang lulus. Kita lihat bagaimana para nabi lulus. Nabiullah Adam lulus dalam hal ujian keimanan. Begitu pula kita lihat Nabiullah Nuh ketika menghadapi kesyirikan pertama dalam hidup ini, ketika menghadapi kaumnya sampai beliau tidak bersabar lagi, la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara, sampai berdoa, jangan biarkan ada satu orang pun orang kafir di dunia ini yang masih bebas leluasa. Kita lihat lagi Nabiullah Ibrahim diuji untuk menempatkan keluarganya biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tempat tidak bertanaman, ya. Bahkan diuji untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail, dan beliau berharis lolos ujian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ujian terhadap para ahli sihir di era Fir'aun. Ketika mereka kemudian berhadapan dengan Nabiullah Musa alaihissalam, lalu mereka mengeluarkan sihirnya, lalu oleh Allah disuruh melemparkan tongkatnya, lalu tongkat tersebut fahiya wa idza hiya hayyatun tas'a, ia menjadi ular yang bergerak memakan semua sihir-sihir yang ditampakkan oleh para penyihir. Lalu para penyihir itu melihat bahwa ini benar-benar bukan sihir murni, mukjizat dari Allah, sehingga mereka semua beriman. Lalu kemudian mereka diancam oleh Fir'aun untuk disalib. Lalu mereka menyatakan, kami ahli sihir, kami profesor sihir, sangat tahu bahwa apa yang dilakukan Nabiullah Musa bukan sihir, benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqdi ma anta qad, wahai Fir'aun, silahkan putuskan, lakukan apapun yang engkau akan lakukan. Kami sudah jelas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa yang rahmati Allah, ada juga kita lihat kelompok yang gagal. Kita lihat misalnya kegagalan Bani Israel. Ketika mereka menyatakan, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, utuslah kepada kami seorang raja yang kami jadikan pemimpin dalam rangka berperang di jalan Allah. Lalu Allah tanya mereka, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu? Bagaimana kalau kemudian kalian diwajibkan perang lalu kalian enggak mau? Mereka mengatakan, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana mungkin kami tidak berperang? Wa qad ukhrijna min diyarina, kami sudah diusir dari negeri kami. Ya, anak-anak kami dibunuh dan seterusnya. Namun falamma kutiba alaihimul qital, tatkala perang diwajibkan kepada mereka, tawallau illa qalilan minhum, umumnya mereka kemudian menolak, hanya sedikit di antara mereka yang selamat, yang kemudian istiqamah. Terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat orang-orang munafik di Madinah juga gagal dalam aspek ujian ini. Ketika terjadi perang Ahzab, ketika para sekutu menyerang kota Madinah di tahun ke-6 Hijriah, mereka kemudian ragu ketika serangan begitu bertubi-tubi dari kalangan para sekutu kaum musyrikin ini, sehingga mereka menyatakan izyaqulul munafiqun, Allah terangkan tentang mereka. Tatkala kalangan orang munafik menyatakan ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura, sungguh janji Allah ternyata hanya palsu. Bahkan mereka qalat ta'ifatun minhum, sekelompok dari mereka memprovokasi penduduk, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Madinah, la muqama lakum, tidak ada lagi fungsi kalian di sini, farji'u, pulanglah kalian, jangan lagi mau berperang. Nauzubillah min dzalik, dari kegagalan menghadapi ujian keimanan ini. Semoga kita diberikan keteguhan untuk senantiasa berproses dalam ujian ini, sehingga kita berhasil melewati tahap seleksi untuk membuktikan diri sebagai orang-orang yang beriman. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.